Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fauzi Andrean. Di sini saya akan sharing mengenai tentang mengapa kurikulum harus berubah. Sebelum kita mengetahui mengapa kurikulum harus berubah, kita harus tahu dulu apa pengertian kurikulum. Sampai saat ini belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Walau sering kita maknai bahwa kurikulum adalah pengalaman belajar murid dari titik awal sampai ke titik akhir. Bahwa kurikulum ternyata lebih sekedar dari itu. Kurikulum dapat dimaknai juga atau diibaratkan seperti jantung. Kalau jantungnya lemah, maka penyaluran darah akan tidak lancar dan akan berakibat fatal. Maka kurikulum ini menjadi sangat penting bagi kita dan sangat penting bagi pendidikan kita. Kalau kurikulum kita lemah, maka pendidikan kita juga akan lemah. Atau mungkin akan sulit tercapai tujuan pendidikan kita. Nah, kurikulum dapat diartikan adalah sebuah pedoman proses pembelajaran untuk kita bisa mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan kita. Rottweiler dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum bahwa kurikulum ini ada 4 komponen. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada konten, yang ketiga ada metode atau cara, yang keempat ada evaluasi. Maka kurikulum harus mempunyai 4 komponen tersebut, dan komponen tersebut yang akan menunjang kurikulum untuk mencapai ke suatu tujuan pendidikan. Lalu, apa sih peran dan fungsi kurikulum? Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi satuan pendidikan nasional. Karena kurikulum adalah suatu pedoman, suatu acuan yang dipegang oleh guru untuk bisa menyelenggarakan suatu proses pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan kita. Seiring perkembangannya zaman yang membawa kita pada suatu perubahan, tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap situasi dan kondisi pendidikan bagi kita. Tentu ini akan menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk menyesuaikan bagaimana cara kita mampu mengembangkan, mampu memajukan pendidikan kita. Tentu kurikulum juga harus bisa adaptasi, harus bisa menyesuaikan, harus bisa relevan terhadap perkembangan zaman yang ada. Bagaimana kalau kita lihat setiap anak akan berbeda-beda di setiap zamannya. Maka perkembangan zaman ini akan sangat mempengaruhi cara belajar murid ataupun peserta didik. Maka bagi kita, sekarang bagaimana caranya kurikulum ini mampu menyesuaikan dengan cara belajar anak pada zamannya. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, maka kurikulum ini akan terus berubah mengikuti perkembangan zaman yang ada. Karena anak harus dididik bagaimana zamannya, dan kurikulum harus sesuai bagaimana dengan zamannya. Maka kurikulum harus bisa berubah demi kemajuan pendidikan kita. Pendidikan atau kurikulum itu harus bisa mengembangkan potensi anak murid atau peserta didik sesuai dengan kodratnya. Maka kurikulum harus bisa relevan, harus bisa mengikuti sesuai dengan zamannya. Mungkin itu saja teman-teman ilmu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.